Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Belandina yang Duhan. Saya adalah salah satu mahasiswi semester 4 TIPA Santu Sirulus Ruteng. Video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan politik. Ada 3 tema pokok bahasan kita pada hari ini. Yang pertama partai politik, yang kedua demokrasi, dan yang ketiga hak asasi manusia. Oke, yang pertama kita bahas tentang partai politik. Partai politik merupakan salah satu ukuran dalam suatu masyarakat atau negara yang mengandung paham demokratis. Adanya persaingan yang terjadi antara partai politik, golongan-golongan, dan kelompok lainnya dalam masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda merupakan salah satu indikasi dari negara demokrasi. Jadi, kesempatan untuk bersaing di antara partai-partai politik hanya dapat dijumpai dalam masyarakat atau negara yang bercorak demokrasi. Partai politik pada hakikatnya merupakan organisasi yang terdiri dari atas sekelompok orang yang memiliki cita-cita, orientasi, kepentingan, serta tujuan yang sama dengan usahanya untuk memperoleh dukungan rakyat dalam rangka menerjemahkan program-program yang telah ditetapkan bersama dengan berusaha meraih kekuasaan sehingga dapat mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan pemerintah. Yang berikut adalah fungsi partai politik. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik sangat berperan dalam mengartikulasikan kepentingan yang ada pada masyarakat yang nantinya diserap dengan baik-baik untuk dijadikan ide-ide, visi-visi maupun kebijakan-kebijakan dari partai politik yang bersangkutan. Fungsi yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan usaha untuk mentransmisikan budaya politik dalam upaya membentuk sikap dan orientasi setiap anggota masyarakat selaku warga negara, atau dengan kata lain merupakan suatu pendidikan politik di mana partai politik merupakan struktur penting dalam menanamkan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat. Fungsi yang berikut adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik ikut serta dalam upaya memperluas partisipasi politik bagi warga negara, di mana ia merupakan suatu wahana untuk dapat melakukan penyeleksian kader-kader yang nantinya akan memimpin negara pada tingkat posisi jabatan tertentu, yaitu dengan berusaha melakukan pencarian serta mengajak warga negara yang memiliki bakat untuk menjadikan anggota partai politik. Yang fungsi yang berikut adalah sebagai pengatur konflik. Suatu hal yang wajar apabila terjadi persaingan maupun beda pendapat yang terjadi pada masyarakat dalam suatu sistem demokrasi, di mana nilai-nilai dan kepentingan yang tumbuh dalam suatu lingkungan masyarakat memiliki berbagai keanekaragaman rumit, serta cenderung terjadi persaingan antara satu dengan yang lainnya. Fungsi yang berikut adalah sebagai sarana partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat dari setiap individu dalam situasi maupun kondisi yang dialami oleh organisasi yang dinaungi dengan tujuan agar individu tersebut nantinya dapat terdorong dan ikut serta dalam upaya mencapai tujuan organisasi serta ikut berpartisipasi dalam setiap mempertanggungjawabkan bersama. Fungsi yang berikut adalah sebagai sarana untuk melakukan kontrol politik. Partai politik memiliki tugas untuk melakukan pengawasan serta peninjauan terhadap pelaksanaan jalannya pemerintah agar dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Partai politik berkewajiban untuk membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka sehingga memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Yang berikut adalah nama partai politik yang diakui Indonesia pada tahun 2021 beserta tahun berdirinya dan ketua partainya. Yang pertama, Partai Politik Demokrat yang sering disebut Nasdem. Tanggal berdirinya 11 November tahun 2011 yang diketuai oleh Surya Paloh. Yang kedua, Partai Kebangkitan Nasional yang sering disebut PKB. Tanggal berdirinya 23 Juli 1908 yang diketuai oleh Muhammad Iskandar. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tanggal berdirinya 20 Juli 1998 dan diketuai oleh Ahmad Syahiku.
Yang berikut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sering disebut PDIP, tanggal berdirinya tanggal 10 Januari 1973 yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Yang berikut Partai Golongan Karya Golkar, tanggal berdirinya 20 Oktober 1964 yang diketuai oleh Airlangga Hartarto. Yang berikut Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, tanggal berdirinya 6 Februari 2008 yang diketuai oleh Prabowo Subianto. Yang berikut Partai Demokrat, tanggal berdirinya 9 September 2001 yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Yang berikut Partai Amanat Nasional PAN, tanggal berdirinya 23 Agustus 1998 yang diketuai oleh Zulkifli Hasan. Oke, subtema yang kedua adalah demokrasi. Yang pertama, pengertian atau konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Dari dua kata tersebut dapat diartikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat. Jadi, demokrasi adalah sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang berikut adalah hubungan demokrasi dengan kebebasan. Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tidak lepas dari hak-hak kebebasan yang dimiliki oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, adanya kebebasan tertentu bagi rakyat, karena kebebasan dan demokrasi merupakan dua hal yang diasumsi sebagai satu paket. Adanya kebebasan karena dengan kebebasan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi dapat menentukan pemilihan dengan kebebasan mengenai siapa yang akan diberi kepercayaan untuk memegang jabatan maupun mencalonkan diri dalam pemilihan pejabat publik. Poin yang berikut adalah hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Dalam sistem demokrasi, adanya persamaan kesempatan setiap individu, baik itu kesempatan politik maupun kesempatan ekonomi yang telah diatur dalam hukum. Dalam kesempatan politik, setiap individu memiliki kebebasan yang sama untuk bergabung dalam suatu organisasi untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan. Selain itu, dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka melalui pemilihan umum. Dalam ekonomi, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan menggunakan kekayaannya dalam batas-batas yang telah disepakati bersama-sama dalam sistem demokrasi. Yang berikut hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Artinya, demokrasi merupakan bentuk pemerintah di mana formulasi kebijakan secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum merupakan suatu pilar utama dari akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Jadi pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Yang berikut adalah hubungan demokrasi dengan partai politik. Partisipasi politik masyarakat dalam hal ini adalah orang perorangan sangat dihargai dan kebebasan untuk berpolitik dijamin. Hal ini berlawanan dengan masyarakat otoriter yang berusaha menanamkan sikap menerima secara pasif tanpa adanya jaminan kebebasan. Pemerintah diciptakan untuk melindungi kebebasan yang dimiliki oleh individu berdasarkan eksistensi individu tersebut. Sebagai negara demokrasi, jika di sana tidak ada kebebasan berbicara dan berorganisasi dan tidak adanya aturan hukum untuk menyalurkan aspirasinya, masyarakat berhak untuk aktif dalam partai politik. Yang berikut kriteria negara demokrasi. Yang pertama dalam hal partisipasi efektif, yang kedua voting equality, yang ketiga equality understanding, yang berikut equality, yang berikut control of agents, yang berikut control of agenda. Oke, yang berikut adalah kriteria negara pemerintah demokrasi modern. Yang pertama adanya potensi konstitusional, yang kedua adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga
adanya pemilihan yang bebas. Yang keempat, adanya kebebasan untuk berpendapat dan berserikat. Yang kelima, adanya tugas-tugas oposisi. Dan yang keenam adalah adanya pendidikan sivilis. Oke, teman-teman, kita masuk pada subtema yang terakhir adalah tentang hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian HAM. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk melanggarnya. Yang berikut ada 4 teori HAM. Yang pertama, hak-hak alami, yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dan segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Yang kedua, teori positivistik yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. Yang berikut adalah teori relativis kultural. Teori ini berpandang bahwa menganggap hak bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural lainnya. Kondisi ini dinamakan imperialisme kultural. Teori ini memandang bahwa manusia berada dalam interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan cara pandang manusia yang berbeda. Yang berikut doktrin Marxis. Menurut pandangan teori ini merupakan sumber galian dari seluruh hak mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah merupakan pengakuan dari negara atau kolektivitas. Yang berikut adalah sejarah pertimbangan atau munculnya konsep HAM dari generasi pertama sampai keempat. Kelahiran HAM generasi pertama berawal dari lahirnya Piagam Magna Carta pada 1215 di Inggris. Magna Carta lahir sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap Raja John, saudara Raja Richard berhati singa. Magna Carta berisi suatu pengakuan akan adanya pembatasan kekuasaan absolut raja dari segala kekuasaan, harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Magna Carta mengatur tentang kekuasaan raja harus dibatasi, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja, dan yang berikut adalah tidak seorang pun warga negara yang merdeka dapat ditahan atau dirampas kekayaannya, diperkosa, diasingkan, atau dengan cara apapun haknya diperkosa kecuali berdasarkan kepentingan umum. HAM generasi kedua mulai berkembang pasca bergulirnya pengaruh Magna Carta hingga dideklarasikan Piagam HAM PBB atau DUHAM, yaitu sejak sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966 merumuskan 2 persetujuan, yaitu International Covenant on Economy, Social dan Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Kedua konvensi sengaja ditetapkan bersama sebagai bentuk kompromi dari pertentangan pada saat perumusan ketika itu. Hak-hak ekonomi menurut HAM generasi ini mencakup kebebasan atau hak milik, hak mendapat pekerjaan, hak mendapat kesempatan yang sama dalam kerja, hak terhadap produksi, hak menyangkut konsumsi, hak atas pangan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak memperoleh pendidikan. Perkembangan hak asasi manusia generasi ketiga mengalami akselerasi ke arah integrasi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu tempat yang disebut dengan hak-hak pembangunan. Generasi ketiga ini meliputi hak-hak kolektif, yaitu hak rakyat untuk menentukan kehidupan politik dan ekonomi, hak individu dan komunitas untuk berkembang, hak atas lingkungan yang layak, hak mempertahankan kebudayaan asli, hak menikmati secara bersama warisan alam, hak keamanan dan hidup damai, hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Dan pada generasi HAM yang keempat yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam pembangunan ekonomi yang menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Generasi HAM keempat dipelopori oleh negara-negara kawasan Asia pada tahun 1983 dengan melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan nama Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government.
Yang berikut perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia berlangsung sejak PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi perdebatan sengit antara kubu Soekarno dan kubu Hatta mengenai perlu tidaknya hak asasi manusia dicantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kompromi yang terjadi antara kubu Soekarno dan kubu Hatta telah melahirkan pasal-pasal hak-hak warga negara dalam Undang-Undang 1945 proklamasi. Hingga akhir jabatan Soeharto, hak asasi manusia belum diatur dalam Undang-Undang 1945. Baru pada masa reformasi awal, hak asasi manusia diatur secara lengkap dalam TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Karena itu, bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandang hidup masing-masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Selaras dengan hal itu, bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, teman-teman, demikian video tentang pendidikan politik kali ini. Semoga video yang saya paparkan atau materi yang saya jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye teman-teman, sampai jumpa.